Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cebu, terima kasih sudah di sini. Cerita kali ini berasal dari seorang pendaki wanita dari Subang, Jawa Barat. Ketika dia melakukan pendakian di Gunung Cikuray, momok hilangnya seorang wanita yang terjadi sekitar Desember 2009. Hingga saat ini jasadnya belum ditemukan, Bo. Sepertinya menunjukkan eksistensinya kepada wanita asal Subang ini. Lalu apa yang terjadi dengan penampakannya itu? Ikuti terus video ini. Sebelumnya saya minta izin untuk menggambarkan sedikit tentang Gunung Cikuray. Siapa tahu berguna buat teman-teman yang baru mau melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Tapi buat kalian yang sudah hatam tentang Gunung Cikuray, bisa langsung skip videonya ke tengah dan langsung menuju video horornya saja. Atau bisa menggunakan chapter yang ada di deskripsi, Bo. Gunung Cikuray adalah salah satu personil dari 3 gunung terkenal di Garut, Jawa Barat, Bo. Dan biasa disingkat dengan Paguci, Papandayan, Guntur, dan Cikuray. Gunung ini terletak di Daya Manggeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Punya tinggi 2.821 mdpl, membuat gunung ini menyandang status sebagai gunung tertinggi di Garut, Jawa Barat. Dan berada di posisi keempat dari gunung-gunung tertinggi di Jawa Barat. Menurut naskah kuno, Gunung Cikuray dulunya adalah pintu gerbang masuk Kerajaan Sunda Pajajaran. Pada abad ke-17 sendiri menjadi tempat pemukiman para pendeta dan menjadi pusat pembelajaran berbagai macam ilmu. Sehingga tempat tersebut menghasilkan banyak naskah-naskah kuno yang menjadi objek penelitian para ahli sejarah. Nah, kalau kalian ingin melihat naskah-naskah tersebut, Bo, kalian bisa menuju ke Kabuyutan Ciburuy, Garut. Buat kamu yang siap summit ke puncak Gunung Cikuray, kalian bisa melewati beberapa jalur, Bo. Tapi pendakian yang direkomendasikan untuk pemula sih via jalur pemancar ya, Bo. Lokasinya itu ada di desa Cilawu. Nah, kalau kalian ke sana itu akan kelihatan tuh pemancar-pemancar TV, antara lain adalah TVRI dan TV swasta. Treknya itu lumayan aman dan landai, tapi memang menjadi trek terjauh dari jalur-jalur lainnya. Titik awal pendakian, mulai dari pos pemancar ke pos 1, di sini kalian tidak menemukan jalan yang punya banyak kendala, alias landai. Lama perjalanan hanya memakan waktu kisaran 15 menit aja. Nah, di pos 1 kalian bisa melakukan simaksi, Bo, yaitu surat izin masuk kawasan konservasi. Dan di pos 1 ini dicek-cek dulu, Bo, atau di-prepare kelengkapan yang mau dibawa. Jangan cuma mentingin gunting kuku sama kosmetik, tapi kebutuhan pokok nggak kebawa ya. Oh ya, di pos 1 sendiri masih ada sumber air, Bo. Jadi kalian harus cek apakah kebutuhan air kalian itu masih cukup. Jika tidak, lebih baik isi di sini. Sebab ketika nanti sudah masuk ke pos-pos yang lainnya, kalian tidak akan menemukan sumber mata air lagi. Nah, itu adalah pendakian Gunung Cikuray via pemancar, Bo. Buat kalian yang sudah pernah ke sana, jalur mana yang kalian pilih? Boleh bagi informasi dan pengalamannya dong di kolom komentar. Sekitar tahun 2009, berita digemparkan oleh hilangnya seorang wanita yang mendaki di Gunung Cikuray, Bo. Wanita tersebut bernama Reni Komalasari yang berasal dari Tangerang Selatan. Ceritanya ketika turun dari puncak melalui jalur Bayongbong, Reni ditinggalkan oleh keempat temannya yang mencari air. Menurut berita yang beredar, memang si Reni sendiri sebenarnya dalam kondisi sakit, Bo. Jadi pas ketika mereka sudah sampai puncak dan berencana untuk turun via jalur Bayongbong, tim mereka terpecah menjadi 2 kloter. Dan Reni ini masuk dalam kloter kedua. Ketika di tengah perjalanan, Reni ternyata kepayahan, Bo. Dia terkena dehidrasi. Nah, ketua tim mereka yang bernama Asep Saifullah yang berumur 19 tahun menyuruh 3 temannya ini untuk mencari air. Dan Reni ditunggu sama si Asep ini berdua. Terus versi dari si Asep sendiri katanya teman-temannya ini lama. Sementara dia dilihat Reni sudah semakin kepayahan. Lalu si Asep berinisiatif untuk meninggalkan Reni menyusul teman-temannya agar cepat. Belum juga ketemu sama 3 teman mereka, si Asep nih denger katanya Reni tuh teriak. Asep kemudian balik ke posisinya Reni nih. Tapi sayangnya menurut Asep, si Reni udah nggak ada di tempat. Dan masih dalam versinya si Asep, dia akhirnya nyari-nyari Reni sendirian katanya, Bu.
Nggak lama teman-temannya ini datang dan mengatakan bila mereka juga mendengar teriakan suaranya si Reni. Kemudian Asep menceritakan bila Reni itu hilang dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari bersama-sama. Anehnya jasad Reni tidak pernah ditemukan. Tapi lebih anehnya lagi, keluarga Reni melaporkan ke polisi saat Reni sudah hilang 25 hari, Bu. What the titik-titik ya. Ya, polisi yang menerima laporan dari keluarganya tetap akan terima walaupun dengan sedikit ngedumel. Kemudian polisi bersama tim gabungan rescue akhirnya melakukan pencarian. Dan dalam 7 hari, akhirnya nihil, Bu. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Hilangnya Reni sendiri menjadi trending info khususnya untuk penduduk setempat. Ya, apalagi kalau bukan tentang pelanggaran dan mistis. Malah ambigunya, ada seorang tukang ojek yang mengatakan bila Reni telah melakukan pelanggaran berat. Karena masih menurutnya, Reni dan Asep telah bergumul di gunung itu dan membuat penghuni di sana menjadi murka. Tentang kebenarannya, wallahu alam, gak jelas. Hingga saat ini banyak orang yang mengaitkan penampakan sosok Reni itu dengan wajah gelap dan menggunakan baju putih. Dan tidak jarang juga menampakkan dirinya pada para pendaki yang baru datang ke sana. Namun sosok Reni menjadi legenda tersendiri bagi penduduk setempat. Cerita Reni mengaitkan cerita seorang Iis, pendaki wanita asal Subang, Jawa Barat. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Iis bersama teman prianya mendaki Gunung Cikuray via Kiara Janggot. Teman Iis ini bernama Agus. Sekitar jam setengah 11 kurang, mereka melakukan pendaftaran dan registrasi SIMAKSI. Agus ini adalah teman sekolahnya Iis, Bu. Anaknya itu periang, lucu, suka ceplas-ceplos dan rame. Cuma Iis nggak info kalau si Agus ini jenis tulang yang bagaimana. Kan biasanya kalau pria itu sudah dianggap rame, kan jenis tulang tertentu, Bu. Jarak dari base camp menuju pos 1 itu jaraknya memang agak lumayan jauh, Bu. Kalau dari Kiara Janggot, mereka ini harus melewati perkebunan warga dulu. Nah, si Iis ini menyuruh Agus itu untuk jalan di depannya dia. Di tengah perjalanan, Iis merasa karirnya ini berat sebelah. Iis kemudian minta sama Agus buat berhenti. Kemudian si Iis menurunkan karirnya dan menata ulang barang-barang yang ada di dalamnya biar nggak miring. Tapi si Agus ini nggak ngedengerin Iis, dia lanjut aja jalan. Ya jaraknya itu sekitar 4 meteran lah. Agus cuma terlihat lagi moto-moto pemandangan aja, Bu. Setelah Iis selesai menata ulang barang-barangnya, kemudian dia memakai karirnya kembali dan ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi tiba-tiba dia tidak melihat Agus di depannya. Padahal tadi jaraknya cuma 4 meter. Dalam kondisi yang cerah dan tanpa kabut, harusnya kan kelihatan jelas. 10 meter aja mungkin masih kelihatan jelas kan. Hingga akhirnya Iis ini teriak-teriak manggil-manggil. Terus itu dipanggil-panggil si Agus sampai tenggorokannya si Iis ini sakit, Bu. Sayangnya, sesering apapun si Iis teriak, Agus nggak nyautin. Iis mulai panik, Bu. Kemudian dia kayak ketakutan gitu. Dan di saat itu juga Iis langsung jongkok. Terus dia doa sama Tuhan, meminta agar diselamatkan dari mara bahaya dan bertemu dengan Agus. Ajaib sih, Bu. Nggak lama dia dengar suara kerasak-kerusuk di sebelah kirinya dia. Dan itu merupakan ilalang yang tingginya setengah meteran. Ketika Iis nengok, Agus di situ. Ngomel lah Iis. Iis bilang kalau nggak suka sama bercandanya Agus. Dia sampai teriak-teriak tenggorokannya sakit tapi nggak nyautin. Ya Agus bingung. Lah siapa yang bercanda? Dari tadi gue di situ nggak kemana-mana. Dan gue nggak denger tuh ada suara teriak-teriak. Lah terus jadi Iis yang bingung akhirnya. Udah deh tuh. Akhirnya mereka putusin buat nerusin jalan. Singkat cerita mereka sampai pos 1. Kemudian melanjutkan langsung ke pos 2 tanpa kendala apapun tuh. Kemudian dilanjutkan untuk mencapai pos 3 dong. Di tengah perjalanan, Iis mencium wangi-wangian yang begitu semerbak. Wanginya itu kata Iis kayak ngangenin gitu lah. Iis jadi kesemsem. Tapi untungnya Iis langsung tersadar. Bila dimunculkan wangi-wangian seperti itu merupakan tanda-tanda kehadiran sosok mistis. Feeling Iis mulai nggak karuan, Bu.
Soalnya kan udah 2 kali nih keanehan terjadi. Yang pertama kan Agus, yang kedua ya wangi-wangian ini. Dan anehnya lagi, si Agus kayak nggak ngerasa mencium wangi-wangian itu. Iis berpikir positif nih, mungkin aja si Agus lagi asik sama foto-foto pemandangan. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 3 dan memutuskan untuk break di sana. Iis ngerasa kayak capek banget, Bu. Kemudian dia tanpa melepas karirnya, dia menyandar di pohon sambil duduk. Kemudian dia mengatur napasnya. Kemudian dia coba untuk merem. Dan ketika dia membuka matanya, tiba-tiba dia melihat seseorang yang seperawakan dengan dirinya itu memanggil-manggil. Dia itu berada tidak jauh dari tempat Iis. Merasa familiar dengan orang tersebut, Iis bangun. Kemudian nyamperin. Untungnya Agus ngepok si Iis. Mau kemana lo? Mau kemana lo? Mau ngapain? Itu jurang. Iis langsung tersentak. Kemudian dia bilang kalau dia dipanggil sama udah nggak ada, Bu. Cewek itu sudah hilang. Dia memakai baju putih kata Iis dan sedikit agak gelap mukanya. Agus jadi sedikit parno kan. Tapi Iis nggak nerusin ceritanya ke Agus dan kemudian dia minta Agus untuk nerusin jalan. Dan di tengah perjalanan mulut ramenya si Agus ini kumat. Agus bilang tempat serem kayak gini itu kalau ketemu hantu gimana ya? Dar si Iis langsung ngomelin si Agus secara spontan, Bu. Padahal kan Iis sudah ngebilangin sebelumnya bahwa omongan itu harus dijaga di tempat seperti itu. Agus diomelin kayak gitu ya cuma cengar-cengir, cuma minta maaf. Dan ketakutannya Iis terjadi. Gak berapa lama mereka jalan, Iis kayak ada yang ngikutin di belakang. Tapi ketika Iis nengok gak ada siapa-siapa. Perasaannya Iis udah mulai gak enak banget, Bu. Cuman Iis gak mau ngomong aja sama si Agus. Dan akhirnya mereka pun sampai di pos 4. Di sini Iis nyuruh Agus untuk break. Kemudian mereka mengeluarkan makanan. Terus makanlah mereka. Setelah dirasa cukup, maka mereka melanjutkan perjalanan nih menuju ke pos 5. Kemudian di tengah perjalanan, si Agus keceletukan lagi nih, Bu. Si Agus bilang kalau suasana hutan yang mereka lagi jalanin ini serem banget. Kayak banyak setan gitu. Dan untuk yang kesekian kalinya si Agus didamprat lagi sama Iis. Tetapi ketika didamprat sama Iis kali ini Agus nggak ketawa dan nyengir dan minta maaf. Tapi ngambek, jualannya dicepetin sama Agus sampai jarak mereka itu agak sedikit tergap atau jauh. Ya seperti dugaan saya semula kalau Agus ini jenis-jenis pria tulang presto, Bu. Cuma beberapa saat kemudian Agus berhenti tuh kelihatan nungguin Iis. Ternyata setelah Iis lihat kabut turun, Bu. Mungkin si Agus takut kali ya, biar jalannya bareng juga kali ya. Setelah Iis sampai di tempat Agus berhenti, Iis nyuruh jalan terus karena kabutnya masih bisa ditembus. Gak berapa lama mereka ketemu 2 pendaki juga yang mau summit ke puncak. Seneng dong Iis jadi ada temennya. Dan akhirnya mereka summit bareng. Sambil jalan ini mereka nih berbagi rencana. Si 2 pendaki ini rencananya itu akan ngecamp dulu katanya di pos 5. Mereka baru lanjut summit attack untuk sunrise besoknya. Sementara Iis dan Agus kalau kondisinya itu aman, dia mau langsung bablas ke puncak katanya. Singkat cerita sampailah mereka di pos 5, Bu. Tapi ternyata pos 5 penuh. Udah banyak tenda tuh yang berdiri di sana. Sehingga si 2 pendaki ini memutuskan untuk gabung dengan Iis aja. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan bersama menuju pos 6. Perjalanan menuju pos 6 sendiri lancar, Bu. Lebih-lebih 2 pendaki ini sering melakukan summit ke Cikuray. Jadi secara nggak langsung mereka nih udah apal jalur lah. Dan dilalanya baru aja mereka sampai di pos 6, tiba-tiba hujan turun. Nggak lebat sih, Bu, tapi juga nggak gerimis. Dan akhirnya mereka putuskan untuk ngecamp bersama di pos 6 tersebut.